Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Anggita Ambarwati dengan NIM V34228 dari kelas TIB Angkatan 2020 Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Reimbursement Karyawan Studi Kasus PT Monster Teknologi Kencana. Nah, di sini saya akan menunjukkan proyek tugas akhir saya. Nah, proyek akhir tugas akhir saya sebagai berikut. Nah, di sini di bagian home, di sini langsung menuju ke bagian home. Nah, di sini ada judulnya Manajemen Reimbursement Karyawan, kemudian ada tombol loginnya. Nah, selanjutnya untuk di bagian sini yakni ada jenis-jenis dari reimbursement. Nah, itu ada 3 dalam sistem ini, yakni ada reimbursement medikal terkait dengan pergantian dana perusahaan yang sebelumnya dari dana pribadi karyawan yang berkaitan dengan dana kesehatan. Nah, selanjutnya jenis reimbursement yang kedua yakni adalah reimbursement perjalanan bisnis. Nah, di mana uh, reimbursement ini adalah pergantian dana dari dana perusahaan ke dana pribadi karyawan yang berkaitan dengan dana perjalanan bisnis selama dinas kantor. Nah, untuk yang terakhir yakni adalah jenis reimbursement penunjang kantor. Nah, di sini yakni berkaitan dengan pergantian dana penunjang keperluan perusahaan. Nah, kemudian di sini ini ada footernya, ini ada kontak asnya, dan di sini ada footer dari instansinya. Lanjut ke menu tab yang kedua, yakni About. Nah, untuk About ini adalah berisikan eh, dari profil dari instansi sistem tersebut. Yakni dari sini kan studi kasusnya PT Monster Teknologi Kencana. Nah, di sini adalah eh, menjelaskan profil dari instansi, kemudian juga menjelaskan dari misi instansi, kemudian ada anak perusahaan dari instansi, dan di sini ada footernya juga. Ada kontak asnya, kemudian ada footer dari instansi. Lanjut, menu tab yang ketiga yakni adalah service. Nah, di mana di bagian menu tab service ini menjelaskan ada eh, 3 jenis reimbursement, yakni ada 3 jenis reimbursement yang ada di dalam sistem, yakni ada reimbursement medikal, kemudian ada reimbursement perjalanan bisnis, dan juga reimbursement penunjang kantor. Di mana reimbursement medikal ini berkaitan dengan dana kesehatan, kemudian reimbursement perjalanan bisnis berkaitan dengan dana perjalanan bisnis selama dinas kantor. Dinas kantor. Kemudian reimbursement penunjang kantor berkaitan dengan dana penunjang keperluan perusahaan. Kemudian selanjutnya yakni ada footernya yang berisi yakni adalah kontak us dan juga footer dari perusahaan. Lanjut di sini juga ada menu login. Nah, di sini saya akan mempraktikkan yakni adalah login dengan super admin. Nah, di sini email dari super adminnya. Nah, di sini di bagian login ini perlu untuk melakukan pengisian di bagian email, password, dan juga bagian captcha-nya. Nah, kemudian di sini emailnya sudah terisi, kemudian kita passwordnya benar. Kemudian kita misalkan di sini lupa untuk melakukan pengisian captcha, maka nanti akan ada validasi mohon isi captcha. Nah, di sini akan ada validasi ini mohon isi captcha. Nah, misal lagi kita emailnya sudah benar, kemudian kita isi dengan captcha. Kemudian di sini
passwordnya kita salah, bentar. Kita login, ini dengan password yang salah. Nah, maka di sini nanti akan ada validasi email atau password salah. Nah, kemudian misalnya kita isi dengan password yang benar, kemudian di sini kita masuk. Nah, di sini menggunakan email, password, dan pengisian CAPTCHA. Nah, di sini akan masuk ke bagian dashboard karyawan. Oke, nah di sini saya akan bentar. Nah, di sini tadi berhasil masuk ke halaman karyawan. Nah, di sini saya akan mempraktikkan untuk masuk ke bagian super admin terlebih dahulu. Nah, kita klik login, kemudian kita masukkan email yang benar, kemudian kita masukkan password yang benar, kemudian kita masukkan yang captcha-nya. Oke, kita login. Nah, di sini setelah berhasil login nanti akan mengarah langsung ke dashboard super admin. Nah, di mana di dashboard super admin ini yakni akan berisikan apa? Ini akan ada alat login berhasil, akan ada berisikan dashboard tahun sekarang. Nah, sekarang kan 2023, jadi 2023. Nah, di sini akan ada drop down 5 tahun ke belakang. Jadi bisa melihat data 5 tahun ke belakang, yakni 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Nah, lanjut. Di sini akan ada yakni misalnya ada foto profil, di sini akan ada masuk ke halaman profile. Nah, di sini ada foto pengguna, kemudian ada kelola pengguna, kemudian di sini ada kelola akun juga. Ini juga bisa dilakukan pengeditan juga. Kemudian kita misalnya balik lagi ke dashboard. Nah, di dashboard ini ada fitur select 5 tahun terakhir dari tahun, kemudian di sini ada fitur untuk download laporan Excel, di mana laporan Excel ini juga nanti akan berdasarkan dari yang di-select. Misalnya kita select 2023, maka yang di-download laporan Excel ini akan melakukan download data dengan data 2023. Sebagai berikut. Nah, di sini 2023, kita buka misalnya. Nah, apa? Bentar, ini akan mau dibuka. Nah, di sini selain ada fitur download laporan Excel tadi berdasarkan select yang dipilih, ada bentuk card 3 jenis reimbursement, yakni ada medical, perjalanan bisnis, dan penunjang kantor. Nah, di mana medical ini jumlah keseluruhannya, yakni ada menunggu, ada tolak, ada revisi. Kemudian di sini ada perjalanan bisnis, yakni ada totalnya keseluruhan, ada 2 selesai di sini. Kemudian ada penunjang kantor, ada tiga reimbursement, dan kemudian di sini akan, nah di sini untuk
download laporan tadi, download laporan Excel tadi di sini. Nah, di sini itu berdasarkan dari syarat tadi yakni tahun 2023. Nah, di sini akan tahun 2023 sebagai dari tanggal reimbursement-nya di sini. Jadi download by Excel itu by select dari dashboard-nya di sini. Itu jumlahnya juga sudah sesuai dengan jumlah data yang ada di 2023 yang aktif dan tidak terhapus. Nah, kemudian di sini yakni ada menu di bagian total pengajuan reimbursement itu berdasarkan 3 jenis reimbursement: medikal, perjalanan bisnis, dan penunjang kantor. Di sini dapat dilihat dibagi per bulan. Di sini ada juga per jenisnya dan per jumlahnya juga dengan perbedaan warna yang telah diminta. Kemudian di sini ada jenis reimbursement. Nah, di sini juga presentasi dari jenis reimbursement yang telah diajukan karyawan. Lanjut untuk di master data. Nah, untuk master data ini seperti biasa, yakni untuk adalah CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, di sini ada judulnya, tabel data master user. Kemudian di sini ada tambah dari data user. Nah, di sini saya akan menjelaskan saja fiturnya. Ini nanti akan ada nomor identitas. Nah, nomor identitasnya ini harus tidak sama dengan yang sudah ada. Kemudian ada nama, kemudian ada divisi sebagai berikut, kemudian ada stratanya, ada email. Nah, email ini sama juga seperti nomor identitas, tidak boleh ada yang sama dengan email yang sudah ada. Kemudian ada password dengan minimal 8 karakter, dengan gaji. Kemudian ada role juga, di mana role ini akan ada 5, yakni super admin, kepala divisi, manajer keuangan, karyawan, dan staf keuangan. Kemudian di sini akan ada status aktif dari karyawan tersebut, aktif atau tidak aktif. Nah, jika karyawannya itu tidak aktif, maka karyawan tidak dapat melakukan akses untuk login atau masuk ke dalam sistem melakukan pengajuan reimbursement. Lanjut. Nah, di sini juga ada sort by itu yang statusnya aktif saja atau tidak aktif, atau semua aktif dan tidak aktif. Kemudian ada show, ada show-nya ini urutan dari datanya itu 10, 25, 50, 100. Kemudian ada searching, ini adalah nama misalnya Adit, entar salah, Anggita misalnya deh. Anggita. Nah, di sini ada Anggita, Gita, Anggita. Kemudian ada misalnya divisi quality. Nah, di sini akan ada di quality assurance semua. Kemudian search-nya ini bisa search by nama, divisi, dan role. Dan juga di sini bisa mengurut. Di sini urut. Nah, ini bisa yang lebih dari awal dulu atau dari yang hurufnya paling besar ke bawah gitu. Nah, di sini bisa juga ascending sama descending-nya, statusnya juga bisa. Nah, kemudian di sini ada master data yang kedua, yakni bentar. Bentar kita balik ke data user, yakni saya akan menjelaskan yakni apa bagian detailnya. Di sini akan ada menu detail, yakni berbentuk seperti juga bentar. Di sini seperti pop up, yakni berdasar ada nomor identitas, nama, divisi, dan lain-lain. Kemudian di sini juga bisa yakni melakukan edit dari data karyawan, dan juga bisa melakukan hapus dari data user. Lanjut ke data divisi. Nah, di data divisi ini yakni juga bisa menambah
kemudian melakukan pengeditan dan juga penghapusan. Nah, di sini bisa nambah. Nah, dari tambah divisi ini kita melakukan tambah nama divisi, kemudian status aktifnya. Nah, status aktifnya itu bisa aktif dan bisa tidak aktif. Nah, jika statusnya tidak aktif, maka tidak dapat muncul pada saat penambahan di data user nanti. Kemudian di sini ada show, sama tadi datanya 25, 50, 100. Sort by-nya aktif, dari statusnya aktif atau tidak aktif. Kemudian di sini ada sort-nya by nomor, nama divisi, status. Kemudian di sini akan ada update dari nama divisi, status aktifnya. Kemudian akan ada delete, yakni apakah Anda yakin ingin menghapus data divisi, terus nama divisinya apa? Tidak, misalnya. Kemudian di sini tuh bisa ascending sama descending dari kolom nomor, ascending dan descending dari kolom nama divisi, ascending dan descending dari kolom status. Lanjut ke bagian data strata. Nah, di bagian data strata ini yakni akan ada fitur penambahan, pengeditan, dan penghapusan, kemudian show datanya berapa, kemudian ada sort by aktif dan tidak aktif, kemudian ada search by nama strata sama status. Di sini bagian kolom nomor ini juga bisa ascending descending, nama strata juga bisa ascending descending, kemudian nama statusnya bisa ascending descending, kemudian aksi di sini ada pengeditan dan juga ada penghapusan dan juga ada penambahan. Lanjut ke data rule. Nah, untuk data rule ini yakni sama juga tadi, yakni ada untuk penambahan, kemudian sort by-nya ini dari statusnya aktif atau tidak aktif atau pilih semua. Kemudian ada show berapa banyak data, kemudian di sini ada sort by nama rule sama statusnya. Kemudian di sini ada tambah rule sebagai berikut. Kemudian di sini ada kolom nomor bisa ascending descending, nama role bisa ascending descending, kemudian yang status bisa ascending descending, kemudian di sini ada apa? Ada rule, ada fitur edit, kemudian di sini ada fitur hapus. Lanjut ke data supplier. Nah, untuk data supplier ini juga sama, yakni ada fitur penambahan yakni ada nama supplier, kemudian status aktifnya. Nah, kemudian ada sort by statusnya aktif atau tidak aktif atau semua. Show by berapa banyak data yang akan ditampilkan dalam halaman pertama tabel tersebut. Kemudian ada sort-nya ini by nomor. Di kolom nomor bisa ascending descending, terus sort-nya ini bisa nama supplier dan juga bisa status. Nah, nama supplier ini juga bisa ascending descending, status juga bisa ascending descending. Gitu. Lanjut ke data proyek. Nah, di data supplier juga bisa pengeditan dan juga penghapusan. Lanjut ke data proyek, di sini yakni bisa melakukan penambahan data proyek, kemudian data proyek dengan nomor proyek, nama proyeknya, dan status aktifnya. Kemudian ada sort by aktif dan tidak aktif, kemudian ada show datanya 10, 25, 50, 100, kemudian ada sort, yakni ada nama proyek, sama statusnya. Di kolom nomor bisa ascending dan descending, nomor proyek bisa ascending dan descending, nama proyek bisa juga ascending descending, status bisa ascending descending. Kemudian aksinya di sini bisa melakukan pengeditan nomor proyek, nama proyek, dan status aktifnya. Kemudian ada juga penghapusan, yakni misalnya apakah Anda ingin menghapus proyek, ini adalah nama proyeknya, proyek Monster Pro. Kemudian di sini ada data status pengajuan. Nah, data status pengajuan di sini yakni ada fitur penambahan dari data status pengajuan, yakni ada rule-nya apa, kemudian ada nama status pengajuannya apa, kemudian ada status aktifnya. Ada sort by aktif, tidak aktif sama semua,
show berapa banyak data dalam satu halaman tersebut. Kemudian ada search. Nah, di sini nomor, status pengajuan, role sama status. Di sini juga bisa di semua kolom ini bisa scanning di scanning. Lanjut, ini ada pengeditan juga. Kemudian di sini ada fitur penghapusan. Lanjut, di sini dalam sistem ini, super admin dan juga karyawan juga bisa melakukan pengajuan formulir reimbursement. Dan di sini super admin juga bisa melakukan pengajuan reimbursement dan juga karyawan juga bisa. Nah, nanti akan saya praktekkan dari karyawan. Nah, di sini di super admin juga ada laporan reimbursement medikal, ada perjalanan bisnis, ada penunjang kantor. Nah, di sini nanti akan ada fitur bulannya yang diselect, Januari sampai Desember ada, tahunnya sama, 5 tahun ke belakang atau semua. Kalau dengan default, yakni semua bulan semua, tahun semua. Kemudian berapa banyak data yang akan ditampilkan dalam satu halaman. Kemudian di sini ada search by nomor, nama karyawan, tanggal reimbursement, total. Kemudian di sini ada download laporan ini by juga bulan dan tahun yang diselect ini. Misalnya bulan semua, tahun semua, maka nanti download laporan Excel-nya semua dan semua. Dan juga bisa download ini dari search yang diinginkan. Misalnya yang diinginkan ini tanggal ini, maka nanti di download ini juga bisa pada tanggal sekian. Di sini ada status pengajuannya juga. Di sini ada detailnya juga. Nah, detail dari reimbursement-nya sebagai berikut. Contoh tadi, yakni ada reimbursement-nya, nomor identitas, nama karyawan, tanggal bayar, tanggal reimbursement, total reimbursement, deskripsi, status pengajuan, total yang disetujui, total pembayaran diterima. Kemudian di sini ada histori dari persetujuan dari kepala divisi, kemudian ada histori dari manajer keuangan, kemudian sudah. Kemudian di sini akan ada yakni detail lampiran reimbursement-nya yang dikirim oleh si karyawan tersebut. Misal di sini yakni ada historinya. Di sini histori ada kepala divisi, manajer keuangan. Lanjut di sini akan ada bisa update reimbursement juga. Seperti ini update reimbursement-nya. Di super admin juga bisa melakukan edit. Kemudian di sini bisa melakukan penghapusan dari data reimbursement medikal. Tetapi penghapusan dalam sistem semua ini adalah penghapusan soft delete, yakni dalam website itu kehapus, tapi dalam sistem database itu tidak terhapus. Kemudian dari perjalanan bisnis. Nah, perjalanan bisnis ini juga sama, yakni akan menampilkan yakni default semua, bulan semua, tahun semua, sama bisa mendownload by Excel, kemudian show datanya, kemudian bisa sort by nama karyawan, nama proyek, tanggal reimbursement, total, sama status pengajuannya. Nah, si download ini bisa by select bulan, tahun, dan juga by search. Lanjut, di sini sama seperti tadi detail, kemudian history, kemudian di sini update reimbursement, di sini delete reimbursement. Sama, penunjang kantor juga sama. Nah, bedanya itu adalah medical itu tidak harus berkaitan dengan apa gitu. Kalau perjalanan bisnis itu berkaitan dengan nama proyeknya. Nah, penunjang kantor itu berkaitan dengan nama suppliernya. Nah, di sini juga sama tadi fiturnya dari perjalanan bisnis tadi. Ada bulan, tahun, kemudian download, show berapa banyak data, search by bulan, tahun, search-nya ini bisa by nama karyawan, nama supplier, tanggal reimbursement, total, status pengajuan. Download-nya ini bisa by bulan, tahun, dan juga by search. Lanjut untuk langsung ke proses bisnisnya.
Nah, untuk dashboard dari role di sini saya membuka role karyawan. Nah, role karyawan ini ya sama kurang lebih sama dengan yang di role super admin, yakni ada judul dashboardnya, tahunnya, kemudian di sini ada fitur download, kemudian di sini ada jumlah dari medical, perjalanan bisnis penunjang kantor, data tabel reimbursement, kemudian di sini ada total pengajuan reimbursement-nya, presentasinya per bulan, maksudnya 1/1 tahun itu, tapi per bulan, kemudian status reimbursement-nya, kemudian alur dari reimbursement-nya. Jadi saya jelaskan dari alur reimbursement-nya itu dari karyawan login, kemudian pengajuan reimbursement. Nah, pengajuan reimbursement nanti akan masuk ke kepala divisi, disetujui atau tidak disetujui, atau revisi, setujui masuk ke manajer keuangan, akan ada 3 juga, revisi, setuju, tolak. Nah, jika sudah nanti akan masuk ke staf keuangan, status staf keuangan akan mengirimkan uang ke karyawan, gitu. Lanjut ke karyawan untuk melakukan formulir reimbursement. Misal di sini adalah karyawannya adalah Bapak Eko Hari sebagai software quality assurance. Di sini akan jenis reimbursement medical, kemudian di sini tanggal 2 misalnya deskripsi gigi misalnya gitu. Totalnya ini akan terisi otomatis apabila yang lampiran di sini otomatis dan melakukan penambahan secara otomatis, maka akan 100. Misalnya di sini saya akan isi 200.000 gitu, nanti akan 300.000. Di sini akan melakukan penambahan secara terus-menerus dan perulangannya itu tidak dibatasi. Gitu. Lanjut ke misalnya di sini lampiran reimbursement keduanya dihapus saja, kita 1 saja. Nomornya misalnya gini. Kemudian tanggalnya misalnya 2, judul lampiran perawatan gigi, bukti kwitansi, filenya kita ambil, bentar. Misal yang Hermina Gigi, misal totalnya ini berapa ya? 500 scaling gitu, misal. Nah, setelah selesai ini, maka, nah ini tipe gigi gitu. Lanjut ke submit. Nah, reimbursement record created successfully. Nah, di sini akan masuk ke bagian jenis reimbursement tadi kan medical. Nah, tadi akan ke data yang paling atas, yakni adalah Bapak Eko Hari, tanggal reimbursement-nya tanggal hari ini, yakni adalah tanggal 3 September, kemudian totalnya 500.000, selanjutnya menunggu persetujuan dari kepala divisi, kita lihat detailnya. Nah, detailnya ini masih menunggu kepala divisi, manajer keuangannya belum ada, histori verifikasi dari staf keuangannya juga belum ada. Nah, di sini akan ada yakni detail lampirannya sebagai berikut yang sudah diisikan tadi. Di sini bisa lihat detail saja dan juga langsung unduh gambarnya. Kemudian di sini yakni dapat melakukan lihat dari histori dari reimbursement saja, yakni dari kepala divisi, manajer keuangan, atau staf keuangan juga. Lanjut, di sini juga bisa melakukan penghapusan data. Apakah Anda yakin ingin menghapus data reimbursement medical? Nah, medical yang ini tadi. Lanjut, kita masuk ke bagian yang kepala divisi untuk melakukan verifikasi dari reimbursement yang telah kita ajukan tadi. Nah, ini sudah masuk ke kepala divisi. Di sini kita masuk, misal kita login kepala divisi, itu nanti tuh kan karyawannya tadi software quality assurance, jadi masuk ke kepala divisi masing-masing, yakni software quality assurance. Nah, di sini dashboardnya tahun berapa, kemudian ada download laporan Excel, ada jenis sama tabel reimbursement, kemudian di sini total pengajuan reimbursement, jenis reimbursement, kepala divisinya berapa persen. Lanjut ke verifikasi reimbursement. Tadi mesti Bapak Eko Hari tadi masuk ke bagian ini. Nah, betul. Jadi ini sesuai dengan antrian.
Jadi kan misalnya sebelumnya itu sudah ada, jadi antrian yang lama di atas, yang baru di tabel bawah gitu, biar adil gitulah. Di sini maka akan bisa dari kepala divisi tersebut bisa melihat status pengajuannya, bisa melihat histori verifikasinya sebagai menunggu persetujuan kepala divisi. Di sini histori verifikasi, kemudian di sini bisa dilakukan misalnya dilakukan penolakan apa dulu ya? Tolak dulu, tolak gitu alasannya. Tolak, maka akan masuk ke bagian riwayat status verifikasi ditolak. Nah, di sini akan ditolak. Nah, misalnya di sini saya ganti, misalnya kepala divisi itu berubah pikiran, diganti jadi revisi. Di sini sudah revisi reimbursement kepala divisi, kemudian di sini misalnya itu nanti bakalan di karyawan tersebut juga apa status pengajuannya ini revisi. Nah, di sini status dari pengajuannya itu revisi di sini. Kemudian di sini misalnya saya setujui, nah, di sini akan masuk yang disetujui. Nah, ketika kepala divisi melakukan persetujuan ke karyawan tersebut, maka nanti akan ada notifikasi ke manajer keuangan untuk melakukan melakukan verifikasi ke reimbursement karyawan tersebut. Begitu pula ketika tadi karyawan melakukan pengajuan, maka si karyawan tersebut akan kepala divisi akan mendapatkan notifikasi untuk melakukan verifikasi reimbursement. Kemudian ketika kepala divisi menyetujui, maka manajer keuangan akan mendapatkan email untuk melakukan verifikasi dari reimbursement tersebut. Nah, ketika ini disetujui, maka kita akan masuk ke ke, ke manajer keuangan. Sebentar. Nah, di sini bentar, di sini akan masuk ke manajer keuangan. Nah, dashboard dari manajer keuangan kurang lebih sama seperti role-role yang lainnya, yakni di sini akan ada, bentar, masih loading.
Oke, lanjut langsung saja. Di sini nanti akan di dashboard. Kemudian di sini ada reimbursement medical, perjalanan bisnis, sama penunjang kantor. Nah, lanjut ke verifikasi. Bentar. Nah, di sini akan masuk ke dashboard dari manajer keuangan. Kita masuk ke manajer keuangan, nah ini kurang lebih sama, yakni apa dashboardnya. Bisa juga mendownload laporan Excel berdasarkan select dashboard tahun keberapa. Kemudian lanjut ke verifikasi reimbursement-nya. Nah, di sini tuh untuk menu-menunya tuh riwayat status verifikasinya itu ada disetujui, revisi, sama tolak. Kemudian riwayat jenis verifikasinya itu ada medika, perjalanan bisnis, sama penunjang kantor. Nah, untuk kita klik verifikasi reimbursement, kemudian kita melakukan verifikasi yang tadi, yang terakhir tadi, yang ini. Kemudian di sini kita lihat menunggu persetujuan manajer keuangan, histori verifikasi dari kepala divisi, user verifikasi dari kepala divisi tadi, Rahayu Setiawati. Kemudian status pengajuannya disetujui kepala divisi. Tanggal verifikasinya itu 3 September, kemudian tahunnya 2023 sama jamnya ini sudah ada, yakni jam, menit, sama detik. Kemudian kita di manajer keuangan ini usernya belum ada, status pengajuannya masih menunggu, tanggal verifikasinya belum. Kemudian di sini akan ada staf keuangan juga. Lanjut untuk melakukan persetujuan, langsung saja persetujuan. Di sini jika disetujui maka nanti akan mengisikan total disetujui, jika ditolak maka akan mengisi alasan ditolak, jika revisi akan mengisi alasan revisi, maka kita setujui saja. Misal di sini 500.000. Nah, kita setujui 500.000. Nah, di sini maka akan hilang di bagian apa menu verifikasi reimbursement, karena di bagian menu verifikasi reimbursement ini hanya status pengajuan, jadi menunggu dan juga revisi. Kemudian misalnya di sini ada riwayat disetujui. Nah, nanti akan masuk ke bagian sini. Ini nama karyawannya, jenis reimbursement-nya, tanggal reimbursement-nya, kemudian total, sama status pengajuan aksinya juga. Di sini sudah ada disetujui, total setujunya Rp500.000, tanggal verifikasinya 3 September, jam 11.14.48. Kemudian di sini histori verifikasi dari staf keuangannya masih menunggu pembayaran. Di histori verifikasi reimbursement. Nah, juga di sini juga masih bisa melakukan pengubahan status pengajuan selama dari staf keuangan itu belum melakukan perubahan status. Kemudian di sini juga bisa melakukan detail sebagai berikut. Nah, kemudian di sini akan masuk ke staf keuangan. Di sini staf keuangan di sini akan masuk, jika login akan masuk ke bagian dashboard. Langsung saja kita ke menu verifikasi reimbursement-nya. Nah, di sini ada sudah terbayar selesai, kemudian jenisnya medical dan bisa penunjang kantor. Nah, kita lakukan pengubahan dari Bapak yang ini tadi sudah terbayar, misalkan total pembayarannya ini misal 500.000 juga. Kemudian pilih filenya, bukti-bukti dari sudah dibayarkan staf keuangannya tersebut. Ini misalnya. Kemudian save. Nah, ketika ini sudah statusnya itu sudah terbayarkan oleh staf keuangan, maka nanti karyawan tersebut akan mendapatkan notifikasi juga bahwa reimbursement-nya itu sudah
ter terbayar oleh staf keuangan. Lanjut kita lihat di bagian karyawan. Nah, kan tadi yang Bapak Eko hari ini tadi tanggal 3. Nah, di sini tuh menunggu konfirmasi dari karyawan. Nah, itu tuh total diterima di karyawan itu berapa? Apakah sesuai dengan yang dibayarkan staf keuangan tadi atau tidak? Misalnya di sini juga sesuai, pembayarannya sesuai kan tadi dibayar 500.000. Nah, di sini save change. Oke, nah maka di sini di history di sini adalah pembayaran sesuai. Nah, sudah ada di sini. Jadi di sini nanti staf keuangannya akan filenya ini berisikan bukti transfer dari staf keuangan ke karyawan. Itu ini. Oke, terus sama detailnya. Di sini kita lihat detailnya. Sama. Kemudian di sini karyawan juga bisa melakukan penghapusan data juga. Jika dilakukan penghapusan data itu nanti datanya masih tersimpan dalam database karena perlakuannya adalah soft delete. Nah, itu tadi yakni adalah penjelasan saya tentang yakni adalah tugas akhir saya tentang sistem dengan judul Sistem Informasi Manajemen Reimbursement Karyawan Studi Kasus dari PT Monster Teknologi Kencana. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.